hari ini sudah on the track. Tinggal membangun kolaborasi yang kuat antara pengusaha dan para pekerja di lapangan. Jangan sampai ada PHK atau ada PHK tapi hak-haknya tidak diberikan. Halo, kita ketemu lagi di Kopi Nawa bersama saya Anang Cak Buru. Di sini kita akan minum kopi sambil menalar wawasan kita. Kita hari ini bakal bicara tentang Jawa Timur lewat Nawa Bakti Satya. Ada narasumber yang sudah hadir menemani saya. Kira-kira seperti apa perbincangan kita? Seru ataukah akan ke tepi jurang? Ikuti saya. Ya, di Kopi Nawa kali ini kita bicara tentang Nawa Bakti Satya. Saya tidak tahu apakah semua orang paham dan hafal dengan 9 program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Tapi tidak ada salahnya kalau saya coba untuk bacakan satu persatu. Ada Jatim Sejahtera, kemudian Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Cerdas, Jatim Berkah, Jatim Agro, dan Jatim Berdaya, serta Jatim Lestari. Nah, ini yang menjadi program dari Ibu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan untuk mengupas satu persatu dan seperti apa implementasi yang sudah dilakukan untuk 9 program ini, ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Hidayat Maseaji. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cak, kalau kita lihat program yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur dari Cak Dayat sendiri, apa sih Nawa Bakti Satya itu? Ya, kalau sederhananya adalah 9 program pemerintah Provinsi Jawa Timur, terjemahan dari visi misi Gubernur Jawa Timur yang arahnya bagaimana Jawa Timur ke depan, 5 tahun ke depan, lebih maju, lebih adil dan lebih sejahtera. Nah, untuk mengarah ke sana, ada 9 program yang dicanangkan. Yang ini harus kita kawal, harus kita awasi, dan fokus pemerintah harus berada di 9 program utama ini. Nah, ini tentu karena setiap tahun kita evaluasi, harapan kita setiap tahun ada peningkatan kinerja dan capaian, sehingga apa yang dijanjikan gubernur di saat kampanye akan bisa kita lihat nanti 5 tahun ke depan. Jadi, Telur, kalau melihat dari penampilan Cak Dayat ini, saya melihat aura-aura Pak Prabowo lah kayak gitu. Tegas gitu ya. Kemudian tetap fokus pada apa yang menjadi tugas. Karena beliau ini juga dari fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kalau menurut Cak Dayat sendiri, sebenarnya kalau melihat dari 9, kalau kita melihat ini kan ada 9 ya. Ada Jatim Sejahtera, ada Jatim Akses, ada Jatim Kerja, ada Jatim Cerdas. Memang Jawa Timur cerdas ya? Memang cerdas Jawa Timur. Kalau lihat IPM hari ini ada peningkatan ya. IPM kita di angka 74 ya. Artinya bahwa indeks sumber daya manusia kita sudah cukup bagus. Tapi PR-nya masih banyak juga. Angka putus sekolah di beberapa daerah juga masih tinggi. Kemudian anak-anak kita yang putus sekolah di tengah jalan karena tidak mampu bayar juga masih ada. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita semua. Kita agak melompat ini memang karena sebenarnya kalau kita melihat pada kondisi-kondisi yang ada di lapangan seperti yang kita tahu, 9 itu ada Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Berkah, kemudian Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Lestari. Serelevan apa sebenarnya dengan kondisi kita? Sekarang sebenarnya agak sulit juga gitu loh. Banyak orang mengeluhkan misalnya tentang tadi soal pendidikan, mereka harus putus sekolah karena biaya. Padahal kan kalau kita bicara angka APBD,
anggaran untuk pendidikan cukup besar. 20%. Lebih. Lebih. 20 sekian ya berarti. Ya. Berapa persen di Jawa Timur untuk pendidikan? Kira-kira di angka 32%. 32%. 32% itu berarti besar. Melampaui undang-undang. Ya. Ini menunjukkan bahwa komitmen gubernur terhadap pendidikan jauh lebih kuat, sehingga IPM kita dari tahun ke tahun menjadi naik, dan harapan kita angka putus sekolah menjadi sangat kecil. Ya. Ini harapan kita. Tapi faktanya memang masih ada problem di lapangan, terutama tadi yang saya katakan, anak-anak putus sekolah di beberapa SMK juga masih ada. Ya. Kalau kita bicara pendidikan kan tidak hanya sekedar bicara tentang anak-anak itu, tapi bicara juga tentang SDM, dalam hal ini guru. Beberapa waktu terakhir dan sampai hari ini, masalah guru honorer ini kan juga masih jadi masalah juga. Kadang-kadang juga kita melihat ada beberapa peristiwa di daerah di mana gaji guru-guru honorer ini, atau kalau sekarang saya nggak tahu P3K atau paruh waktu gitu, itu sering kali molor gitu loh. Nah, ini kan juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. DPR Provinsi Jawa Timur, jenengan sebagai pimpinan di situ, bagaimana melihat ini bisa terjadi? Ya, jadi elemen penting dalam pendidikan itu ada banyak ya. Satu, siswa; kedua, guru; ketiga, sarana prasarana; keempat, kurikulum; kelima, lingkungan sekolah. Nah, soal guru menjadi PR kita bersama sampai detik ini, terutama guru-guru honorer yang guru-guru ini ya boleh dikatakan belum sejahtera, menikmati gaji dengan standar, bahkan di bawah standar, sehingga sampai hari ini memang belum bisa kita asih secara maksimal. Nah, terutama para guru-guru di sekolah-sekolah swasta, ya karena pendanaan mandiri, swadaya masyarakat, dan guru-guru juga direkrut dengan komitmen perjuangan. Pada akhirnya sekarang banyak guru-guru di swasta yang masih digaji 300.000, 600.000. Nah, kita apresiasi semangat para guru-guru kita, tetapi kita minta lah pemerintah Provinsi Jawa Timur juga ke depan, jika APBD kita sudah longgar, sudah kuat, maka guru honorer terutama di swasta ini harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Longgar itu maksudnya berapa, Pak Nucak, kira-kira? Ya, hari ini kan fokusnya masih pada persoalan pembangunan sarana prasarana ya. Bagaimana sekolah-sekolah yang dulu menjadi kewajiban kota kabupaten sekarang diambil alih oleh provinsi. Maka kita pastikan sekolah-sekolah SMK SMA harus sarana prasarananya harus betul standar. Yang kedua, siswa-siswa harus juga tidak boleh terbebani dengan biaya pendidikan. Bahkan gubernur menyampaikan sekolah SMA adalah gratis TIS. Tidak boleh ada pungutan apapun karena semua sudah dipenuhi oleh APBD kita. Nah, tetapi di sekolah swasta kita masih belum bisa optimal mengatasi soal kesejahteraan guru ini karena kuantitinya cukup banyak dan fokus kita masih pada persoalan siswa dan sarana prasarana sekolah. Kedepan harapan kita guru menjadi prioritas utama. Kalau melihat apa yang sudah dilakukan di Jawa Timur hari ini, kan apapun yang menjadi keresahan dari banyak orang adalah mahalnya biaya pendidikan. Tapi walaupun kita juga melihat di satu sisi sekolah swasta hari ini ada itu yang memang mahal dan minatnya juga luar biasa. Ada yang sampai uang mukanya hingga 15 juta, 13 juta itu masih luar biasa. Tapi di sisi lain juga ada sekolah swasta yang kemudian sama sekali tidak memiliki anggaran, akhirnya kemudian harus tutup buku dan lain sebagainya. Sehingga ada tuntutan bahwa pemerintah provinsi diharapkan juga bisa mengintervensi anggaran untuk sekolah-sekolah swasta yang kurang mampu ini. Kalau Cak Dayat melihatnya seperti apa? Harus atau seperti apa? Menjadi keharusan ya, tetapi membutuhkan waktu yang tidak
pendek ya, karena jumlah sekolah swasta juga cukup banyak. Dan selama ini memang swadaya. Dan kalau saya baca di struktur APBD kita, ada dana-dana hibah yang diberikan kepada sekolah-sekolah swasta, terutama pembangunan sarana prasarana. Ini yang harus dimaksimalkan, dan ketika nanti sekolah-sekolah swasta sudah bagus secara fisik, maka PR keduanya lah tadi yang saya katakan, guru harus sejahtera, baik di sekolah negeri maupun di sekolah-sekolah swasta. Ya, kalau bicara tentang sekolah pendidikan, kita masih belum ke Jatim Sehat berikutnya ya. Kita masih di Jatim Cerdas, kita bicara tentang pendidikan. Selama jenengan atau Cak Dayat ini reses gitu ya, kan pasti ini ada keluhan-keluhan soal pendidikan. Yang paling besar, yang paling banyak, yang sering kali dikeluhkan soal pendidikan itu apa, Cak? Keluhan-keluhan yang saya terima ketika reses adalah soal masih ada pungutan-pungutan, masih ada tarian-tarian, masih ada beban-beban biaya kepada orang tua siswa. Misalnya pembangunan tempat ibadah, perluasan ruang belajar atau renovasi, kemudian ada biaya untuk study tour atau study ya keluar daerah yang bebannya masih sangat tinggi. Misalnya per anak ada yang 1 juta, 700.000. Ini beban bagi anak-anak kita. Kalau tidak daftar berangkat ikut rekreasi, ada semacam perlakuan yang kurang wajar terhadap siswa ini. Tapi kalau berangkat, dia harus menyiapkan uang yang tidak kecil bagi orang tua kita. Dan itu memberatkan ya? Ya, ini yang semuanya harus menjadi perhatian kita semua. Bagaimana ketika ada pungutan-pungutan di sekolah itu harus betul-betul melalui proses yang dimusyawarahkan dengan orang tua murid. Jangan sampai ada keputusan sepihak yang itu memberatkan pada orang tua siswa. Ya, hari ini komite sekolah masih banyak yang berpihak kepada sekolah tapi belum berpihak kepada orang tua. Padahal komite ini adalah perwakilan orang tua. Harusnya berpikirnya kan untuk kepentingan orang tua dan murid ya, bukan sekolah ya. Ini apa yang salah dari itu semua sehingga kok kelihatannya komite ini lebih condong ke sana, Cak? Ya, karena proses pemilihannya kadang-kadang ada intervensi yang kuat dari sekolahnya. Harus orang ini, harus orang itu. Belum menjadi kewenangan penuh orang tua murid. Jadi proses pemilihannya masih ada kooptasi dari sekolah ya. Yang kedua, ketika terpilih, maka berpikirnya sudah pada kepentingan sekolah, bukan kepentingan orang tua siswa. Nah, sisi lain, orang tua siswa sekarang juga agak takut ya jika melaporkan ada pungutan-pungutan. Jadi khawatir tadi yang saya katakan akan ada sanksi, ada beban pada siswa, sehingga dengan sangat terpaksa dia harus bayar, dia harus menyiapkan uang untuk kepentingan kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi nah, masih ini jadi sebenarnya catatan wanti-wanti, jangan sampai ada tarian di luar apapun ya, karena sekolah sampai kita sudah dicanangkan gratis dan gratis. Tapi kayaknya sosialisasinya belum ini ya, belum membumi. belum membumi. Oke. Yang paling menarik hari ini, kalau saya dulu ya waktu sekolah, perasaan kelas saya itu nggak ada AC-nya. Hari ini kayaknya banyak sekolah-sekolah yang pakai AC gitu, apalagi di kota. Ini kan sebenarnya juga kadang-kadang memberatkan siswa itu sendiri. Ini ada kesan pendidikan kita ini hari ini nih kayak tidak menemukan arah kemana sih sebenarnya mau diarahkan pendidikan kita. Jawa Timur nih, dalam lingkup Jawa Timur, kalau Cak Dayat sendiri sebagai pimpinan dewan melihat, apakah kita sudah on the track untuk menjadikan SDM lulusan dari sekolah-sekolah kita, terutama SMA, SMK, itu sudah sesuai yang kita harapkan? Kalau kita lihat prestasi hari ini ya, terutama anak-anak yang diterima di perguruan tinggi ternama di Indonesia, serapannya cukup tinggi ya. Sudah cukup bagus, dan secara nasional kita terbanyak menyumbang siswa yang masuk di perguruan tinggi. Tetapi
di sisi lain memang ada persoalan-persoalan di bawah yang perlu perhatian semua pihak, terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tadi yang saya katakan bahwa bagaimana proses pendidikan itu berlangsung secara inklusif, terbuka untuk semua, berkeadilan, dan memang mengarah pada peningkatan pengetahuan, karakter, dan skill anak-anak kita. Jadi reorientasi kurikulum misalnya, peningkatan kapasitas guru dengan yang sekarang dipaksa harus beradaptasi dengan dunia digital yang berkembang sangat luar biasa. Kemudian pembentukan karakter siswa menjadi PR di bawah. Yang tentu ada prestasi ya, tetapi kenakalan pelajar di sekolah-sekolah juga masih ada. Nah, ini yang saya kira PR untuk kita semua. Secara keseluruhan, kalau Cak Dayat menilai dari Jatim Cerdas, di mana di sini peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan, nilainya berapa? Kalau IPM kita kan sudah 74 ya. Artinya ini sudah kategori bagus. Bagus. Tetapi tadi yang saya katakan masih ada PR. Nah, PR ini saya kira menjadi kewajiban semua pihak, terutama guru dan orang tua siswa yang sehari-hari bertemu dengan anak-anak kita. Jadi proses belajar tidak hanya berhenti di pengajaran, tapi juga pendidikan. Tidak hanya membekali pengetahuan, tapi juga membentuk karakter siswa yang kuat, punya landasan moral yang kuat, punya basis ideologi yang kuat. Nah, ini yang kita harapkan. Ini berdasarkan data ya, Cak ya, bukan karena Gerindra adalah pemerintahan dan hari ini harus mau tidak mau berpihak kepada pemerintah, walaupun kemarin kan tidak mendukung Khofifah juga. Saya kira ini fakta di lapangan. Ya. Kita temui sehari-hari bagaimana orang tua datang ke rumah saya, sambatan soal ada pungutan-pungutan, kemudian di media, di expose, media sosial, ada tawuran pelajar, ada anak-anak yang melawan gurunya dan sebagainya. Ini fenomena yang saya kira menjadi perhatian kita semua. Bagus ya, berarti luar biasa memang apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi hari ini sudah luar biasa kalau kita bicara tentang Jatim Cerdas. Kita juga akan bicara tentang Jatim Sehat. Dan kenapa kita bicara pendidikan kemudian kesehatan? Karena ini adalah 2 poin yang seringkali dihadapi oleh masyarakat dan membutuhkan anggaran tinggi. Bagi orang-orang yang mungkin bisa membayar BPJS itu tentu sesuatu yang gampang, Pak. Karena BPJS hari ini memberikan kemudahan. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka yang kemudian tidak memiliki akses untuk mensupport pembiayaan ketika keluarganya sakit? Program yang dilakukan pemerintah provinsi selama ini untuk membantu yang seperti ini kayak apa, Cak? Yang tidak mampu, yang tidak punya akses, seperti apa Pemprov atau Jawa Timur hari ini? Iya, jadi harus diakui bahwa peran kota kabupaten sangat penting ya. Jadi beberapa kota kabupaten sudah mengcover biaya BPJS penduduk miskin di satu kota kabupaten, misalnya di kota Kabupaten Mojokerto. APBD-nya sudah menyiapkan anggaran. Kalau dia datang ke rumah sakit dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dia sudah bebas biaya pengobatan. Jadi tanpa dia bayar ke BPJS, tapi sudah di-cover oleh APBD kota kabupaten. Nah, tentu ini harus kita apresiasi, kita support, dan kota kabupaten se-Jawa Timur harapannya ke sana. Karena APBD kita sangat terbatas dan tentu ya tadi kebersamaan itu penting, terutama peran kota kabupaten. Bagaimana menyiapkan APBD untuk mengcover biaya-biaya pengobatan penduduk miskin. Cuman persoalannya memang ada di pendataan keluarga miskin yang hari ini masih belum 100% valid. Jadi banyak orang-orang tidak mampu
ketika berobat ternyata tidak terdaftar. Tidak terdaftar dan tidak di cover, sehingga harus ngurus dulu, pulang dulu baru dapat surat keterangan tidak mampu dan baru bisa ditangani dengan baik. Nah, ini yang saya kira menjadi PR kita, karena ya kalau sakitnya ringan tidak apa-apa, tapi kalau sakit berat dia butuh waktu bolak-balik, ini akan berisiko tinggi terhadap pasien yang ada. Ketika bicara data, berarti siapa yang harus dikoreksi, Cak? Ya, kita kan sudah ada data terpadu nasional ya, yang sudah ada desil-desilnya ya. Nah, ini yang di lapangan masih belum maksimal juga maksimal, belum valid. Banyak orang-orang tidak mampu di desa yang belum masuk desil 1 sampai 5. Ketika mengurus ada proses panjang yang dilalui. Ya, misalnya sederhana saja. Tenaga di pedesaan masih belum ada yang fokus di penanganan penduduk miskin ini. Ya, karena tidak ada anggarannya, tidak bisa menyiapkan orang, ketemu lurahnya susah, akhirnya dia tidak masuk kategori desil 1 sampai 5. Nah, saya pernah diskusi dengan Kepala Dinas Sosial di Mojokerto untuk mengatasi ini. Caranya adalah masyarakat bisa langsung mengakses kepada dinas sosial di kota kabupaten, dan kita backup, kita fasilitasi dengan syarat yang ada, misalnya foto-foto rumah, kemudian slip pembayaran listrik dan lain sebagainya, insya Allah akan bisa langsung ditangani. Jadi harapan kita memang lebih cepat, lebih bagus, pendataan lebih optimal, menyasar kepada orang-orang yang memang tidak mampu. Kalau kita bicara tadi, saya juga agak kaget tidak ada anggaran. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara di kabupaten itu pastilah dianggarkan, kemudian di provinsi juga dianggarkan. Kenapa kemudian di lapangan sampai kemudian ada kalimat tidak ada anggaran sehingga kemudian tidak bisa mendata itu dengan baik? Padahal ini adalah fase yang cukup penting kemudian untuk mendata bahwa oh ini orang memang berhak. Oh ini orang yang tidak masuk di desil ini. Seperti apa di lapangan sebenarnya untuk penganggaran kerjasama antara kabupaten dengan provinsi untuk pendataan itu sendiri, sehingga kan impact-nya kan supaya masyarakat yang memang membutuhkan, begitu dia sakit membutuhkan penanganan, perlu pembiayaan, mereka tinggal bilang sudah ada yang menanggung, kan seperti itu. Ya, saya kira ini rentetan yang panjang ya. Jadi pendataan kita kan dulu sistemnya tidak rapi ya, sehingga orang kaya bisa masuk desil 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ketika ada DTSN, data terpadu ekonomi nasional, yang dikomandani oleh BPS, hari ini jauh lebih tertib, tetapi masih ada orang-orang di desa yang tidak mampu ini sulit mengakses karena kemampuan komunikasi dia, kemampuan akses dia, sehingga ya diam saja. Padahal kalau dia masuk nanti mesti ada anggaran yang disiapkan. Jadi anggaran itu basisnya adalah data. Jadi misalnya di tahun 2026 penduduk miskin di Mojokerto misalkan 50.000, maka disiapkanlah anggaran untuk 50.000 ini. Ketika ada orang tidak masuk di DTSN, makin ada anggarannya sudah. Tentu dia harus karena sudah berproses dulu ya. Ini menunggu lagi pada anggaran berikutnya atau seperti itu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu data menjadi sangat penting. Ujung tombak penanganan fasilitas kesehatan harus tepat sasaran dan menuju pada orang yang betul-betul tidak mampu, ya harus ada perbaikan-perbaikan sejak awal. Tapi secara umum dari Jatim Sehat sendiri, di mana di sini disebutkan untuk peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan sudah cukup bagus berarti ya, atau nilainya seperti apa? Ya, kita sudah punya rumah sakit kelas A ya, yang hari ini sudah juga di launching di Madura, mau operasional ya, di Pamekasan, ada di Madiun, ada di Malang, ada di Surabaya. Tapi memang masih belum bisa mengcover pasien secara maksimal di Jawa Timur. Apalagi Dr. Sutomo ini kan tidak hanya untuk
Jawa Timur saja. Tapi untuk Indonesia Timur juga. Oke. Sehingga banyak pasien-pasien yang dirujuk ke Dr. Sutomo, dia harus menunggu ruang inapnya karena penuh. Nah, ini yang jadi problem utama kita. Oleh karena itu optimalisasi rumah sakit provinsi kelas A di berbagai daerah harus dioptimalkan sehingga pasien-pasien kita yang dari Tapal Kuda, Mataraman tidak harus ke Dr. Sutomo. PR untuk rumah sakit, kalau misalnya saya melihat itu kan selama ini selalu saja tumpuannya di Dr. Sutomo. Padahal kalau kita melihat di Jawa Timur kita punya rumah sakit Sudono Madiun, kita punya di Jember ada, di Malang juga ada, di beberapa tempat juga ada ya, walaupun mungkin kelasnya berbeda. Nah, tentu kan ini PR supaya kemudian pasien-pasien yang membutuhkan penanganan cepat ini kan tidak harus ke Surabaya. Harusnya seperti apa nih untuk rumah sakit yang ada? 5 rumah sakit besar yang dimiliki oleh pemerintah provinsi untuk memiliki kualitas dan fasilitas yang sama dengan Dr. Sutomo sehingga bebannya tidak di Dr. Sutomo. Ya, saya kira 3 hal ya yang menjadi persoalan dan fokus peningkatan rumah sakit ya. Satu adalah sarana prasarana ya, dan ini membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Kemudian jumlah dokternya harus secara kuantitas dan kualitasnya juga harus siap. Kemudian di samping itu adalah dokter, sarana prasarana sekaligus akses ya. Jadi masyarakat kita harus tahu proses menuju ke rumah sakit, prosedur ya berarti ya. Itu bagaimana? Kadang-kadang orang-orang tidak paham dari mana harus berangkatnya. Tiba-tiba dia langsung ke Dr. Sutomo. Iya, padahal vaskes-vaskes kita yang bagus di kecamatan sudah cukup banyak. Ada, Oleh karena itu harus ada sosialisasi yang masif. Bagaimana pasien itu harus datang kemana, berobat di mana harus sudah tahu dia. Ya, sekali lagi sosialisasi yang selalu lemah. Seperti itu ya, Cak. Ini luar biasa karena memang kalau kita bicara tentang kesehatan maka kita bicara tentang banyak hal termasuk juga pelayanan dan kesabaran karena kadang-kadang kalau sudah bicara pakai apa nih, pakai ini ada yang bilang pelayanannya lambat, tapi begitu bilang ini langsung saya bayar sendiri gitu, nggak pakai ini itu beda gitu. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Ini menjadi PR. Ya berarti memang masih ada PR ya kalau untuk di Jatim sehat ya. Terutama kita bicara tentang pelayanan di rumah sakit. Tapi kalau untuk secara kesehatan masyarakat sendiri, kalau Cak Dayat melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi ini sudah on the track nggak? Saya kira masih juga ada catatan ya, terutama pasien-pasien yang kategori penyakit berat yang harus dirujuk ke Dr. Sutomo. Prosesnya harus lebih singkat, kemudian jumlah fasilitas harus ditingkatkan. Jangan sampai ketika sudah berat penyakitnya kemudian harus menunggu seminggu lagi baru ada kamar, atau dia nunggu lama di ICU ya, nunggu lama di ruang pemeriksaan pertama. Itu kan kasihan juga. Nah, oleh karena itu peningkatan fasilitas rumah sakit juga sangat penting. Kamar-kamar pasien harus jauh lebih banyak, sehingga bayangkan kalau misalnya orang Lamongan dia harus berobat ke Dr. Sutomo kemudian diperiksa awal dulu, harus pulang dulu, seminggu lagi balik lagi, dan sebagainya, capek di jalan ya, pasien tambah berat penyakitnya. Berarti prosedur ya yang paling penting, dan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada fase-fase di mana kalau kita sakit itu harus kemana dulu nih, ke ke vaskes di tingkat kecamatan, puskesmas, baru kemudian naik ke kabupaten, atau mungkin akan langsung dirujuk jika memang dirasa itu sangat berat gitu ya. Oke, kita mau bicara ekonomi setelah ini, karena ini hari ini kita coba untuk bicara tentang Nawabakti Satya yang luar biasa, dan ekonomi ini punya hubungan yang cukup erat tentang bagaimana agro, kemudian bagaimana Jatim Akses,
bagaimana dengan UMKM dan lain sebagainya. Seperti apa? Ada waktu yang tidak terlalu panjang juga. Kita minum kopi dulu di Kopi Nawa kali ini. Mohon salam ya. Enak sekali. Kopi Trawas. Iya. Oh, adanya. Ini kayaknya gurih-gurih seperti apa ya kalau kita minum ya? Kopi Trawas juga ada. Trawas ada juga? Iya. Namanya Kopi Trawas. Oh iya, kita kayaknya perlu ke sana ya supaya tahu juga. Sama tentu Duren Wonosalam. Karena beliau ini adalah Dapil 10 Lamongan, Lamongan, Jombang, Mojokerto. Ya. Oke, Mojokerto. Ya. Ya, kita bicara tentang ekonomi nih, Cak Dayat. Jadi ekonomi kita ini hari ini katanya kan lagi nggak baik-baik saja, betul nggak? Ya, ada something lah di dunia ini yang kemudian ribut dan lain sebagainya, dan itu berdampak pada kita hari ini juga. Kemudian ada langkah-langkah pemerintah sendiri juga untuk membantu itu. Salah satunya MBG misalnya, itu kan juga salah satu juga keterkaitannya banyak ya, dari sisi pendidikan karena ini adalah objeknya adalah anak-anak sekolah. Dari sisi kesehatan harapannya mereka bisa sehat, kemudian tingkat kecerdasannya juga bisa terukur. Kemudian secara ekonomi MBG ini diharapkan, saya bilang diharapkan karena ternyata di lapangan kan banyak juga masalah, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, ayam, telur, ikan, sayur dan lain sebagainya. Nah, kalau Jawa Timur sendiri hari ini MBG dikaitkan dengan ekonomi kita, itu seperti apa? Ya, tujuan utama MBG memang di samping peningkatan gizi anak-anak kita untuk kepentingan investasi sumber daya manusia ke depan, memang harus dilakukan hari ini, ya. Dan Pak Presiden menjamin program ini akan terus jalan dan akan ada perbaikan-perbaikan, yang kurang disempurnakan, yang sudah baik ditingkatkan. Oke. Nah, tentu dampak lainnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan MBG ini ada pergerakan ekonomi di desa yang sangat luar biasa. Satu MBG menangani minimal 2.000 siswa. 2.000 ya. 2.000 siswa ini tentu kalau standar makanan bergizi, ada sayur, ada beras, ada buah, ada susu. Nah, ini day to day-nya sangat luar biasa kebutuhannya. Ya, serapan produk di daerah atau di desa sangat besar. Sehingga kita bersyukur hari ini dengan MBG pergerakan ekonomi di desa jalan. Ada supplier sayur, ada supplier buah, ada supplier ayam, daging, beras dan sebagainya. Harus diakui hari ini ekonomi bergerak karena support dari MBG di berbagai daerah di Jawa Timur. Nah, tentu harapan kita memang suplai bahan-bahan ini akan tetap dijaga, harga-harga tidak naik, apalagi sekarang kita ada tekanan geopolitik yang luar biasa. Ada beberapa bahan-bahan kebutuhan masyarakat yang naik, dan kita apresiasi Gubernur untuk Satgas di lapangan. Ada yang fokus menjaga supaya suplai LPG bisa terus aman. Ada yang fokus menangani harga-harga tidak naik, dan secara umum Jawa Timur stabilitas harga masih terjaga dengan baik, walaupun ada di beberapa titik yang butuh fokus perhatian kita semua. Lombok masih mahal, ya. Lombok masih mahal karena pengaruh cuaca yang luar biasa, sehingga produksi petani sekarang berkurang, dan kelihatannya hari ini sudah mulai turun, sudah mulai turun. Karena kemarin ada hari raya, kemudian ada Natal dan sebagainya. Ini masih punya dampak, dan ada perubahan-perubahan cuaca juga yang saya kira berpengaruh terhadap produksi cabai di Jawa Timur. Ya, memang agak membingungkan juga ya. Di satu sisi memang kita sedang berupaya ekonomi tetap berjalan, tapi di sisi lain kadang-kadang pasar juga rebutan loh. Hari ini sapi susah dicarinya.
di pasar. Ini katanya orang mau kurban, kemudian juga rebutan juga dengan MBG. Ya. Sebenarnya ini sesuatu yang bagus atau seperti apa sih, Cak? Karena di satu sisi kan ini bagus lah, peternak merasa bahwa komoditinya kemudian jadi dicari orang. Tapi di sisi lain masyarakat nyarinya ini agak harus rebutan gitu. Ya, tantangannya memang persoalan produksi kita ya. Jadi MBG ini kan sudah berlangsung 1,5 tahun ya, sudah berlangsung cukup lama, tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan produksi di lapangan. Akhirnya hari ini terasa bahwa suplainya terhambat. Oleh karena itu ini sebetulnya tantangan bagi para pelaku usaha, para generasi milenial. Ada banyak potensi ekonomi yang bisa kita maksimalkan di Jawa Timur. Iya. Kalau hari ini mau buka misalnya ternak ayam potong, pasar sangat membutuhkan. Yes. Mau ternak sapi potong, MBG pasti butuh. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ini tantangan dan peluang. Saya kira para pelaku usaha di Jawa Timur harus melihat ini dan insya Allah ini potensi ekonomi yang luar biasa. Ya, karena kalau kita bicara ekonomi kan pasti di situ ada pelaku usaha, di mana kalau kita bisa bicara di sini ada Jatim Agro. Kemudian kalau kita bicara tentang pasar, di sini ada UMKM dan ekonomi kreatif yang itu kemudian masuk di Jatim Berdaya. Kemudian tentu transportasi yang kemudian hari ini kita tahu ada Trans Jatim. Ke depan, karena ini kalau saya melihat kan optimis ya, Jawa Timur menjadi optimis, angka ekonomi kita yang cukup bagus dibandingkan nasional itu sendiri, peluang seperti ini yang harus dijaga oleh pemerintah provinsi. Karena kan kalau kita bicara tentang bagaimana pasar itu kan bicara pasti ada pemerintah, ada pelaku usaha, dan tentu ada pasar. Dalam hal ini pelaku usaha ini pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Harus seperti apa pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, agar peluang ini tetap bisa diambil oleh Jawa Timur, tidak diambil oleh provinsi lain. Seperti apa? Ya, ada banyak hal yang harus dilakukan ya. Regulasi kita harus lebih sederhana dan singkat ya. Oke. Terutama soal investasi. Ya, supaya pelaku usaha ini tidak lama di birokrasi. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas infrastruktur di lapangan. Hari ini harus diakui ada kesenjangan antar wilayah. Dan Transjatim punya peran penting untuk menyambungkan antar wilayah ini. Ya. Misalnya pekerja sekarang sudah tidak susah menjangkau titik-titik yang ada. Nah, tentu ini bagian dari fasilitasi, tapi juga pengusaha juga saya kira akan terpancing masuk di Jawa Timur jika stabilitas keamanan juga terjaga. Nah, ada banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah dan saya kira hari ini sudah on the track. Tinggal membangun kolaborasi yang kuat antara pengusaha dan para pekerja di lapangan. Nah, jangan sampai ada PHK atau ada PHK tapi hak-haknya tidak diberikan. Kemarin ada banyak aduan soal THR yang hari ini juga belum terselesaikan. Ini saya kira akan menciptakan suasana kerja yang tidak bagus Jawa Timur. Jadi respon pemerintah harus cepat, pengusaha harus bijaksana, para pekerja juga harus bisa memahami situasi hari ini. Hari ini ada RKPJ, ada Musrenbang, kemudian akan diikuti dengan RKPD, rencana membangun pembangunan daerah ke depan. Harapannya kalau RKPJ sendiri melihat kinerjanya gubernur secara global hari ini seperti apa, dan kalau misalnya kita bicara tentang rencana ke depan, apa fokus yang harus dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur dalam meng-hire atau memimpin orkestra yang ada di Jawa Timur ini? Dari 9 program utama Gubernur Jawa Timur, memang ada yang harus menjadi fokus utama gubernur. Satu soal kesehatan tadi ya, kedua soal kemiskinan, ketiga soal pendidikan, dan keempat soal pengangguran.
empat hal ini harus betul-betul menjadi fokus kerja gubernur ke depan, sehingga bantalan dasar ekonomi Jawa Timur ini akan makin kuat ke depan. Ini menunjukkan bahwa struktur APBD kita harus fokus di empat ini. Oke. Ya, misalnya soal pengangguran. Ya, hari ini angkanya masih 3, ya. Oke. Artinya ya masih cukup tinggi. Nah, tentu ini harus di setiap tahun harus ada progres, angkanya harus makin kecil, sehingga di 5 tahun ke depan, di periode kedua ini, angkanya bisa sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke. Di soal lingkungan misalnya, IKL kita sudah cukup bagus di angka 75-76 ya. Padahal targetnya dulu 74. Tapi di lapangan masih ada beberapa kasus lingkungan yang menjadi perhatian kita semua. Di beberapa daerah tertentu ada banyak musibah, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ini berarti harus ada koreksi yang cukup serius di soal lingkungan. Angka-angka IKU-nya oke. Tetapi apakah di lapangan secara kualitas ini bisa kita rasakan bersama-sama? Baik. IKL sudah 76, tetapi masih ada banyak bencana di Jawa Timur. Kita sebenarnya pengen panjang lebar bicara karena sebenarnya masih banyak lagi yang harus digali ya, tapi kok waktu juga yang tidak mengizinkan kita untuk berlama-lama. Kita berharap sih mudah-mudahan beliaunya masih mau berkenan untuk bisa kembali muncul suatu ketika di Kopi Nawa untuk bicara tentang beberapa hal yang belum sempat kita bahas hari ini. Tapi yang penting terima kasih. Alhamdulillah, selesai ya? Sudah selesai. Kayaknya masih ada yang mau disampaikan, tapi kita tidak bisa berlama-lama. Sampai jumpa karena lagi. Karena saya terhipno jasnya Pak Nanang ini. Nanti saya kasihkan ke beliaunya. Kita tuker-tukeran. Terima kasih Pak Cak Dayat sudah hadir. Saya baru saja berbincang dengan Cak Hidayat Masih Haji, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Perbincangan yang menarik bahwa Jawa Timur hari ini on the track dan tentu butuh dukungan kita semua, tentu dengan memperbaiki banyak catatan-catatan yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi di Kopi Nawa. Dadah.